Halo, perkenalkan nama saya Sedi Nofriul Cahyo dengan NIM R1A022021. Halo, perkenalkan nama saya Aska Muhammad Fadlan dengan NIM L1A022036. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jati Suryo Kusumo dengan NIM L1A022037. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman merupakan panglima besar pertama di tentara Indonesia dan menjabat di usia yang masih sangat muda. Jenderal Sudirman adalah anak rakyat biasa. Kemudian ia diadopsi oleh pamannya dan berubah menjadi seorang bangsawan Jawa. Sebelum masuk ke militer, Jenderal Sudirman adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh Muhammadiyah. Namun, setelah Jepang menjajah Indonesia, Jenderal Sudirman masuk ke militer hingga ia dilantik menjadi panglima besar. Biografi singkat Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman kecil diberi gelar kebangsawan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Pada usia 7 tahun atau pada 1923, Sudirman bersekolah di Holland England School atau biasa disebut dengan HIS yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Mulo yang setingkat dengan SMP. Sudirman kemudian pindah sekolah ke perguruan Parama Wiwowo Tomo hingga tamat pada 1935. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru atau Quick School yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman merupakan panglima besar pertama di tentara Indonesia dan menjabat di usia yang masih sangat muda. Sebelum masuk ke militer, setelah Jepang menjajah Indonesia, Jenderal Sudirman masuk ke militer hingga ia dilantik menjadi panglima besar. Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dan menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Upaya ini berhasil. Pada 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau biasa disebut dengan PETA dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan PETA pada Oktober 1943 untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia II di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman. PETA berjalan dengan sangat baik. Namun ketika berada di bawah kepemimpinan Kusairi, PETA melakukan perlawanan terhadap Jepang pada 21 April 1945. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, saat itu Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada 22 Agustus 1945, yakni Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan divisi lokal dalam BKR, dan kemudian pasukannya dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober 1945 oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo. Pada November 1945, dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat di Yogyakarta. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Saat itu, meski belum dilantik secara resmi, Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa.
Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya adalah upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso pada 1948. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkulosis. Namun, meski dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer 2 pada 19 hingga 20 Desember 1948. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan menawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang terus dilakukan oleh perjuangan gerilyawan Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri. Saat itu, Sudirman masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan masalah kesehatan sang jenderal. Dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di Negara Baru Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Hingga akhirnya, Jenderal Sudirman meninggal dunia pada 29 Januari 1950 di usia yang ke-34 tahun. Jenderal Sudirman kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki di Yogyakarta. Fungsi mahasiswa bagi kehidupan bermasyarakat dengan meneladani tokoh Jenderal Sudirman. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Mahasiswa adalah kaum intelektual yang tinggal bersama berbagai lapisan masyarakat. Mereka sering melakukan interaksi dengan masyarakat, sehingga para mahasiswa juga lebih memahami permasalahan yang sedang terjadi. Dalam hal ini, mahasiswa berperan menganalisis masalah-masalah tersebut, kemudian menyampaikan realita serta solusinya kepada pemerintah. Kontrol politik. Tidak seperti para politikus yang sudah terjun ke dunia politik, mahasiswa merupakan anak muda dengan idealisme yang masih kuat dan pemikiran yang belum terpengaruhi oleh kepentingan politik. Hal ini membuat peran dan fungsi mahasiswa sebagai kontrol politik adalah hal yang tepat. Mahasiswa berperan sebagai pengawas dan partisipan dalam membahas segala hal mengenai politik yang terkait dengan pengambilan keputusan pemerintah. Penyambung lidah pemerintah. Selain menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan melakukan kontrol politik, mahasiswa juga berperan sebagai penyambung lidah pemerintah. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Beberapa kebijakan pemerintah mungkin tidak sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat. Maka dari itu, peran mahasiswa sebagai penerjemah dibutuhkan di sini. Mahasiswa tidak hanya sekedar datang ke kampus untuk belajar dan bertemu teman. Mereka sudah cukup dewasa untuk memiliki idealismenya sendiri, yaitu kebenaran yang murni diyakini oleh mereka tanpa terpengaruhi oleh pihak lain. Atas dasar inilah, mahasiswa menjalankan fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Wir. Ya, jadi tadi Ya, tadi biografi singkat tentang Jenderal Sudirman. Dan juga mengenai peranan mahasiswa sebagai manusia intelektual dengan meneladani nilai-nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sekian dari kami, semoga kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai juang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Terima kasih. Thank you. Arigatou gozaimasu.